Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keamanan jaringan. Untuk poin yang pertama ada pengertian. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Maksudnya penggunaan yang tidak sah yaitu penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Untuk poin yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari keamanan jaringan ialah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Maksudnya ancaman fisik adalah seorang pengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer. Sedangkan ancaman logik adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang. Lalu di sini ada macam-macam keamanan jaringan. Autentikasi adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer dengan cara user memasukkan username dan password pada saat login ke jaringan. Untuk tahapan autentikasi di sini untuk mengetahui lokasi melalui data link layer dan network layer. Untuk mengetahui proses yang sedang berjalan yang terjadi pada session dan presentation layer. Lalu untuk mengenal user dan aplikasi yang sedang digunakan. Untuk enkripsi adalah teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file. Enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya ada jenis gangguan keamanan jaringan. Yang pertama ada hacking, yaitu berupa pengerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. Misalnya pengerusakan pada sistem dari suatu server. Lalu yang kedua ada phishing, yaitu berupa pemalsuan terhadap data resmi yang dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Lalu yang ketiga ada deface, yaitu perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. Lalu yang keempat ada carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Misalnya pencurian nomor kartu kredit yang digunakan untuk memanfaatkan saldo yang terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja online. Selanjutnya ada tips keamanan jaringan. Untuk yang pertama, gunakan antivirus. Antivirus yang mencegah berbagai macam antivirus komputer, seperti Smartdown, McAfee, lalu ada Kaspersky, dan lain-lain. Gunakan antivirus yang sesuai dengan spesifikasi pada jaringan komputer dan update antivirus agar antivirus dapat mendeteksi virus-virus baru. Lalu yang kedua ada hati-hati saat browsing. Kebanyakan patogen internet menyebar dari situs porno maupun MP3 ilegal, program bajakan, dan sebagainya. Jika tidak mau terkena patogen, jangan mengunjungi situs tersebut. Ini cara terbaik dalam mencegah patogen komputer. Lalu yang ketiga ada update komputer. Jangan lupa untuk selalu mengupdate apapun demi keamanan komputer. Bukan hanya antivirus saja yang diupdate. Semuanya baik itu operating system-nya, software yang terinstall maupun driver. Lalu ada firewall. Firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi integritas data atau sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Caranya dengan melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang melewatinya. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi jaringan. Baik dengan melakukan filterisasi, membatasi ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar lainnya seperti internet. Pada firewall terjadi beberapa proses yang memungkinkan melindungi jaringan. Ada 3 macam proses yang terjadi pada firewall, yaitu modifikasi header paket, digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Translasi alamat jaringan. Translasi yang terjadi dapat berupa translasi satu ke satu atau one-to-one, yaitu alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik, atau translasi banyak satu atau many-to-one, yaitu beberapa alamat IP privat dipetakan ke satu alamat publik.
Lalu ada filter paket yang digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Lalu bagaimana caranya supaya komputer tidak terserang virus? Langkah-langkah untuk pencegahannya itu gunakan antivirus yang Anda percayai dengan update terbaru. Selalu scanning semua media penyimpanan eksternal yang akan digunakan. Mungkin hal ini agak merepotkan, tetapi jika autoprotect antivirus Anda bekerja, maka prosedur ini dapat dilewatkan. Jangan biarkan sembarang orang untuk memakai komputer Anda. Untuk langkah-langkah apabila telah terinfeksi, deteksi dan tentukan di manakah kira-kira sumber virus tersebut, apakah di disket, jaringan, email, dan sebagainya. Jika terhubung ke jaringan, maka ada baiknya mengisolasi komputer terlebih dahulu, baik dengan melepas kabel atau mendisable sambungan internet dari control panel. Identifikasi dan klasifikasikan jenis virus apa yang menyerang PC dengan cara gejala yang timbul, misalkan pesan, file yang korup atau hilang, dan sebagainya. Scan dengan antivirus, bersihkan virus tersebut. Langkah terburuk jika semua hal di atas tidak berhasil adalah dengan memformat ulang komputer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.